warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Askia. Saya dari Psikologi A semester 4A. Di sini, saya akan membahas tentang salah satu keterampilan pada saat konseling, yaitu keterampilan mengarahkan. Nah, yang pertama, apa sih itu konseling? Konseling itu suatu proses yang terjadi atas dasar hubungan konselor dengan klien, merupakan layanan profesional dan pertemuan dari hati ke hati lah teman-teman, dengan tujuan membantu orang lain untuk memahami diri, membuat keputusan, dan pemecahan masalah, yang hasilnya sangat tergantung pada kualitas hubungan konselor dengan klien. Nah, keterampilan ini juga dapat dipelajari oleh setiap orang loh. Nah, banyak konselor yang memberikan bantuan kepada klien tanpa memahami dan mengerti kemampuan mereka dalam menolong. Dalam konseling, ada beberapa langkah dalam memberikan bantuan kepada klien, seperti bagaimana sih sikap konselor ketika klien berbicara, dan apa yang harus konselor lakukan ketika ada kejadian yang di luar perkiraan, dan masih banyak yang lainnya. Tetapi, terlepas dari semua itu, konselor juga harus memahami dan mengerti terlebih dahulu kemampuan-kemampuan mereka dalam memberikan bantuan. Ada beberapa kemampuan atau skill yang harus dimiliki dan dipahami oleh semua orang atau konselor ini. Di sini saya akan menjelaskan inti-intinya saja keterampilan dari konseling. Tetapi saya akan menjelaskan secara terperinci hanya salah satu dari kemampuan mengarahkan saja. Keterampilan pokok konselor ada awal konseling, pertengahan konseling, dan akhir konseling. Yang pertama, keterampilan pokok pada awal konseling. Tanggap dan peka terhadap klien sejak pertama bertemu dan perubahannya selama proses konseling. Yang pertama, penampilan jasmaniah klien. Yang kedua, gaya dan sikap klien. Yang ketiga, gerakan atau isyarat yang ditunjukkan klien. Yang keempat, sikap badan klien. Yang kelima, suasana lingkungan klien. Yang keenam, status sosial klien. Yang ketujuh, cara klien mengambil jarak dengan konselor. Nah, yang terakhir, pandangan mata klien. Nah, selanjutnya, keterampilan pokok pada pertengahan konseling. Di sini hal pokok yang harus dilakukan yang pertama, memelihara raport. Yang kedua, mengembangkan proses selanjutnya dengan membantu klien untuk menelusuri, menjelaskan, dan merumuskan masalahnya. Keterampilan pokok ini juga yang memungkinkan klien mengembangkan kesadaran tentang diri dan masalahnya. Selanjutnya, keterampilan menanggapi. Keterampilan menanggapi tergantung kesanggupan konselor mengikuti cerita klien dan membantu klien berpikir jernih dan memahami masalahnya. Nah, yang pertama, melakukan refleksi. Pahami dulu keseluruhan pesan dengan cermat. Yang kedua, melakukan konfrontasi. Mengarahkan perhatian klien atas beberapa hal yang menurut konselor tidak sesuai. Nah, selanjutnya lakukan dengan bijaksana, karena dapat menimbulkan sikap defensif dan mengejutkan klien. Selanjutnya, informing. Macamnya, yang pertama, memberikan informasi. Yang kedua, memberikan nasihat. Yang perlu diperhatikan informing ini dapat menimbulkan ketergantungan. Biasanya diberikan hanya jika diperlukan atau diminta klien saja. Nah, yang kedua, konselor harus betul-betul memiliki pengetahuan tentang hal yang diinformasikan. Yang ketiga, penggunaan alat tes harus tepat. Nah, yang terakhir, dapat menggunakan contoh pribadi. Selanjutnya, mengakhiri konseling. Konseling diakhiri dengan kesimpulan. Dapat dilakukan oleh konselor maupun klien. Kemudian konselor menggarisbawahi hal-hal yang menonjol dan menyatakannya dengan bahasa yang sederhana. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang keterampilan mengarahkan sesuai dengan tema saya. Ada juga yang menyebut keterampilan ini sebagai keterampilan memimpin. Seperti konselor
harus mampu memimpin arah pembicaraan sehingga mencapai tujuannya. Nah, tujuan yang pertama ini, konseli tidak menyimpang dari fokus pembicaraan. Yang kedua, arah pembicaraan terfokus pada tujuan konseling. Yang ketiga, suatu proses konseling harus dapat mencapai tujuan secara efektif. Nah, tetapi seringkali terjadi klien tidak mampu mengarahkan pembicaraan dan terkesan melantur, menyimpang, dan kebanyakan materi keluar dari pokok pembicaraan. Untuk mengatasi hal ini, seorang konselor harus mampu memimpin agar pembicaraannya lurus terus ke tujuan konseling. Pengertiannya pada keterampilan mengarahkan ini, ungkapan verbal konselor yang secara khusus berniat mengarahkan perhatiannya dan pembicaraan konseli pada alur pembicaraan yang dikehendaki menurut proses dan isi bahan konseling. Nah, maksudnya apa sih teman-teman? Nah, maksudnya itu teknik atau keterampilan yang digunakan konselor untuk mengarahkan pembicaraan klien dari satu hal ke hal yang lain secara langsung. Karena dalam penggunaannya banyak menggunakan kalimat-kalimat tanya. Selanjutnya jenis-jenis LED. Secara umum ada dua jenis pengarahan, yaitu LED umum dan LED khusus. Yang pertama, pengarahan tidak langsung atau pengarahan umum. Nah, apa sih teman-teman pengarahan tidak langsung atau pengarahan umum? Nah, maksudnya itu, teknik pengarahan atau pertanyaannya agar konseli responnya terfokus pada topik konseling. Yang kedua, pengarahan langsung atau pengarahan khususnya. Teknik pengarahan atau pertanyaan konselor kepada konseli secara terbuka, menggali atau melacak, memotivasi konseli untuk berkomunikasi. Yang terakhir, hal yang perlu diperhatikan dalam penggunaan LED itu, yang pertama, pada awal pertemuan atau pembicaraan konselor hendaknya lebih banyak menggunakan LED umum daripada LED khusus. Hal ini berguna untuk memberi suasana kebebasan atau keleluasaan bagi klien. Nah, yang kedua, hendaknya konselor dapat menggunakan variasi komunikasi dan tidak terpaku dengan teknik LED saja dalam pertemuan konseling ini. Dengan demikian, konselor dapat menghindari warna pertemuan seperti pertemuan tanya jawab atau integrasi. Nah, nanti pada terakhir saya akan menampilkan video singkat sesuai dengan tema keterampilan mengarahkan, sesuai dengan tema saya. Semoga dapat dipahami. Segitu saja pembahasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Kak, nama saya Dinda. Hai Dinda, kamu sekarang sekolah atau kuliah? Kuliah Kuliah di mana? Pelita Bangsa, Ngambil jurusan apa? manajemen. Oh, manajemen ya. Iya. Kamu mau ngapain kesini? Saya mau menceritakan keluh kesah saya selama pandemi. Oh, coba sekarang ceritakan permasalahannya secara pelan-pelan. Jadi gini Kak, selama saya pandemi ini kuliah saya tuh terganggu. Maksudnya terganggu seperti apa? Kayak banyaknya tugas gitu. Nanti